Kenalkan, saya Friska Alexandra, dosen Hubungan Internasional Universitas Mula Warman. Pada video ini, saya akan bertindak sebagai fasilitator untuk mata kuliah Politik dan Pemerintahan Amerika Serikat. Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika politik dan sistem pemerintahan di Amerika Serikat. Amerika Serikat adalah salah satu aktor paling penting dalam tatanan politik global, sehingga penting dan menarik bagi mahasiswa hubungan internasional untuk mempelajari mata kuliah ini. Perkuliahan ini dibagi ke dalam 3 bagian, di mana bagian pertama akan berfokus pada sejarah, yang diawali dengan pembahasan mengenai fondasi historis pembentukan negara Amerika Serikat, kemudian kolonialisasi, perang kemerdekaan, serta perang sipil di Amerika Serikat, hingga lahirnya konstitusi yang menjadi dasar berkembangnya sistem politik Amerika hingga saat ini. Pada bagian kedua akan berfokus pada sistem politik domestik dan pemerintahan di Amerika, di mana mahasiswa akan mempelajari struktur dan fungsi lembaga legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif, beserta mekanisme hubungan antar lembaga dalam proses pengambilan kebijakan. Pada bagian ini juga akan membahas mengenai partisipasi politik warga negara, sistem kepartaian, kelompok kepentingan, media massa, serta dinamika opini publik yang mempengaruhi proses demokrasi di Amerika Serikat. Pada bagian ketiga, sekaligus bagian akhir perkuliahan, pembahasan diarahkan pada keterkaitan antara politik domestik dengan kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Mahasiswa akan diajak untuk menganalisis bagaimana kepentingan nasional, ideologi, konfigurasi politik domestik, serta distribusi kekuasaan yang terjadi di Amerika Serikat mempengaruhi perilaku serta pengambilan kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Melalui berbagai studi kasus kontemporer, mahasiswa diharapkan mampu memahami peran Amerika Serikat dalam politik global, sekaligus menganalisis implikasi kebijakan yang diambil terhadap tatanan internasional. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan berpikir kritis, adaptif, kreatif, dan juga inovatif dalam memahami dinamika hubungan internasional. Selain menguasai konsep-konsep dasar, mahasiswa juga diharapkan mampu mengembangkan pengetahuan melalui analisis ilmiah, serta menyusun argumentasi akademik yang didukung dengan literatur yang relevan. Penilaian pembelajaran dalam mata kuliah ini menggunakan 5 komponen sesuai dengan skema Academic Information Systems Universitas Mula Warman, yaitu ujian tengah semester dengan bobot 15%, tugas atau proyek atau studi kasus yang diberikan sebanyak 2 kali dengan bobot masing-masing sebesar 25%, dan penilaian afektif sebesar 10%. Setiap komponen penilaian dirancang untuk mengukur capaian pembelajaran yang berbeda, sehingga evaluasi tidak hanya berorientasi pada penguasaan materi, tetapi juga pada kemampuan berpikir kritis, analitis, dan komunikasi akademik dari mahasiswa. Penilaian afeksi dilakukan secara berkelanjutan selama proses pembelajaran. Aspek yang dinilai meliputi kehadiran dan partisipasi aktif mahasiswa dalam diskusi kelas, kemampuan mengajukan pertanyaan yang relevan, kualitas argumentasi yang disampaikan, serta sikap akademik mahasiswa dalam menghargai perbedaan pendapat dan membangun diskusi yang konstruktif. Untuk komponen tugas, mahasiswa diberikan proyek berupa analisis kebijakan Presiden Amerika Serikat melalui poster akademik. Mahasiswa akan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil untuk memilih satu kebijakan strategis Presiden Amerika Serikat. Misalnya, Affordable Care Act pada era Barack Obama, atau America First Policy pada era Donald Trump, maupun Infrastructure Investment and Jobs Act pada era Joe Biden, atau kebijakan dari presiden lainnya yang dianggap relevan oleh mahasiswa. Mahasiswa tidak hanya diminta untuk menjelaskan substansi dari kebijakan tersebut, tetapi juga menganalisis latar belakang historis dan politik yang melahirkannya, proses politik yang terjadi, serta dampak dari kebijakan tersebut terhadap aspek politik, ekonomi, dan juga sosial. Selain itu, mahasiswa juga diwajibkan untuk menyampaikan pandangan kritisnya terhadap kebijakan yang dipilih dengan didukung oleh argumentasi dan referensi akademik yang kredibel.
Hasil analisis disajikan dalam bentuk poster akademik yang dipresentasikan di depan kelas. Sebagai pelengkap, setiap kelompok juga akan menyerahkan naskah akademik singkat sepanjang 1000 kata yang memuat elaborasi argumentasi utama beserta dukungan literatur ilmiah. Melalui penugasan ini, saya dapat menilai kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan teori dengan studi kasus, menyusun argumentasi ilmiah yang logis, memanfaatkan sumber akademik secara tepat, serta mengkomunikasikan hasil analisis secara efektif, baik dalam bentuk visual maupun presentasi lisan. Sementara itu, ujian tengah semester dan ujian akhir semester dilaksanakan dalam bentuk analisis kritis terhadap artikel jurnal akademik yang berkaitan dengan politik dan pemerintahan Amerika Serikat. Pada saat ujian, mahasiswa akan diminta untuk membaca artikel yang telah disediakan, kemudian mengidentifikasi argumen utama, mengevaluasi kekuatan dan kelemahan dari argumentasi tersebut, serta mengaitkan dengan konsep-konsep yang telah dipelajari di dalam kelas. Bentuk evaluasi ini dirancang untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam melakukan critical reading, berpikir analitis, mengevaluasi argumentasi ilmiah, serta menghubungkan literatur akademik dengan fenomena politik yang terjadi di Amerika Serikat. Seluruh jawaban nantinya akan ditulis secara langsung selama ujian, sehingga penilaian yang diperoleh lebih mencerminkan kemampuan konseptual, nalar akademik, dan originalitas dari pemikiran mahasiswa. Itulah yang dapat saya sampaikan terkait gambaran mata kuliah ini, dan berikut adalah video micro teaching untuk mata kuliah politik dan pemerintahan Amerika Serikat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat datang di mata kuliah politik dan pemerintahan Amerika Serikat. Mata kuliah ini saya ampu berdua dengan Ibu Yuniarti, dan karena hari ini adalah pertemuan pertama, jadi bahasannya masih introduction dulu gitu ya, mengenal secara garis besar AS itu apa sih gitu. Kemudian kita akan bagi kontrak kuliah gitu ya. Sebelum saya mulai, saya punya pertanyaan awal dulu. Kalau mendengar kata Amerika, apa yang terlintas di benak kalian? Kekuatan militer. Kekuatan militer, Hansa, Yoga, Liberty, Nathan, penjajah, Hasifa, Trump, Superpower, Indah mau nambahin? Marvel. Kamu DC kalau gitu ya, karena udah diambil Marvelnya sama Indah. Ya, kalau mendengar Amerika Serikat kurang lebih seperti 4 gambar yang saya sajikan di depan gitu ya. Trump, kenapa saya tampilkan Trump? Karena ya dia Presiden Amerika Serikat hari ini. Kenapa militer? AS ini identik dengan militer ya, sejak Perang Dingin, pasca Perang Dingin. Kalau teman-teman masih ingat Perang Irak tahun 2003, bahkan hari ini AS pun sedang berperang dengan Iran. Kemudian kenapa ada Avengers di situ? AS itu kerap kali muncul sebagai polisi dunia. Kalau teman-teman pernah mendengar istilah polisi dunia, khususnya pada era Perang Dingin. Di era Perang Dingin, AS itu menjuluki dirinya sendiri sebagai polisi dunia. Dan demokrasi. Kenapa saya tuliskan demokrasi? Karena Amerika Serikat dikenal sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Oke, tadi sudah disebut sama Hansa kalau saya nggak salah, superpower. Siapa yang sebut superpower tadi? Nata? Hansa? Hasifa? Oh ya. Menyebutkan bahwa US itu identik dengan superpower. Selain superpower, Amerika juga dikenal sebagai negara demokrasi. Karena sejak era Perang Dingin, Amerika menjadi garda terdepan demokrasi di dunia yang tadi saya sampaikan. Pertanyaannya, bagaimana kalian memandang demokrasi di AS? Apakah demokrasi di AS bisa dikatakan demokrasi terbaik di dunia? Apakah demokrasi di AS lebih baik daripada demokrasi di negara kita? Apakah demokrasi di AS sebenarnya tidak sebaik itu? Ada kurangnya juga. Kalau kalian boleh rate deh, di rate aja kayak kita rate aplikasi Gojek gitu ya, 1 sampai 5. Kalau ini kalau kalian boleh rate 1 sampai 10, kalian mau kasih rating berapa untuk demokrasi di AS? Rate 8. Rate 8. Yoga? 8,2. Hasifa? 8. Gila? 8,2. 8,2. Indah? 4,5. Nathan? Kalau saya sekarang 7,8. 7,5.
7,9. 7,9. Rata-ratanya ya 7,9, 7,8 sampai 8,2 ya. Alasannya kenapa? Ada yang bisa kasih nggak? Silakan. Kalau saya sendiri, mungkin kalau misalnya kita lihat, apalagi di sekarang, demokrasi Amerika itu mungkin nggak seperfect yang mereka gambarkan. Tapi kalau dalam konsep demokrasi ini, mungkin Amerika Serikat itu yang demokrasinya paling pure dibanding kayak banyak negara lain. Kalau menurut saya seperti itu. Oke, good. Saya ke sini dulu. Abraham Lincoln, James A. Garfield, William McKinley, dan John F. Kennedy. Apa persamaan dari keempat presiden ini? Semuanya adalah mantan presiden Amerika Serikat. Yes, Yoga. Keempat presiden yang dibunuh saat bertugas. Exactly. Keempat presiden ini adalah keempat presiden Amerika Serikat yang dalam sejarah AS mereka tewas terbunuh. Lincoln, James A. Garfield, bahkan Garfield itu kalau saya nggak salah menjabatnya itu sebentar banget, 4 tahun ya kalau saya nggak salah. Kemudian William McKinley dan terakhir adalah John F. Kennedy. Sebenarnya selain keempat presiden ini masih ada beberapa presiden AS lain yang dalam sejarahnya itu pernah menjadi korban percobaan pembunuhan. Theodore Roosevelt, Franklin D. Roosevelt, Gerald Ford, dan juga Ronald Reagan. Ini menjadi menarik kalau dikaitkan dengan demokrasi. Pertanyaan terkait demokrasi tadi. Dalam negara yang demokrasinya bisa dikatakan terbesar di dunia, gitu ya, bahkan mengklaim sebagai demokrasi terbaik di dunia, ternyata ada flaw-nya juga, ada cacatnya juga. Apa cacatnya? Salah satunya adalah kekerasan politik di Amerika Serikat. Kekerasan politik di Amerika Serikat yang menyebabkan 4 presidennya terbunuh dan 4 lain yang menjadi percobaan pembunuhan. Kondisi ini menunjukkan bagaimana kekerasan politik telah menjadi bagian dari sejarah Amerika Serikat. Bahkan kepemilikan senjata api itu sebenarnya masuk dalam Bill of Rights kalau saya nggak salah. Nah itu pentingnya nanti kita belajar fondasi historis Amerika Serikat. Kenapa kemudian bisa terjadi kekerasan politik tidak jauh dari fondasi historis yang membentuk sistem politik dan pemerintahan di Amerika Serikat. Saya lanjutkan pada bentuk kekerasan lain. Ngomong-ngomong kekerasan politik, Trump itu pernah, kalau kalian masih ingat saat dia campaign yang ada peluru lewat di telinganya, ya kan, tahun 2024 atau 25 gitu kalau saya tidak salah. Jadi ya meskipun ada beberapa teori, ada yang mengatakan bahwa itu disengaja settingannya Trump, ada juga yang bilang itu kubu Demokrat. Apapun itu, banyak yang bersepakat bahwa kejadian tersebut berpengaruh pada meningkatnya elektabilitas dari Donald Trump. Kita masuk ke tahun 2026, kekerasan politik atau ya intervensi militer yang dilakukan oleh Trump sepanjang tahun 2026. Januari dengan Venezuela menangkap Nicolas Maduro tanggal 3 Januari kalau saya tidak salah ya, masih euforia New Year's Eve, tiba-tiba kemudian Nicolas Maduro ditangkap. Kemudian pasukan NATO, bagaimana reaksi NATO terhadap Greenland, karena waktu itu juga AS ingin menganeksasi Greenland, ingin menguasai Greenland. Ini sempat membuat ketegangan atau friksi antara Amerika Serikat dengan NATO. Lalu yang terbaru masih sampai dengan hari ini adalah friksi atau konflik dengan Iran. Sempat ada perjanjian damai, tapi kemudian terjadi konflik lagi dengan Iran. Jadi sepanjang tahun 2026 kita melihat ada 3 konflik atau ada 3 intervensi militer yang dilakukan oleh Amerika Serikat dengan Venezuela, Greenland meskipun tidak sampai memanas tapi sempat menyebabkan friksi dengan NATO, dengan Uni Eropa, dan terakhir dengan Iran. Pertanyaannya, bagaimana kalian melihat intervensi yang dilakukan Amerika Serikat sepanjang tahun 2026 ini? Ke Venezuela tadi, dengan menganeksasi Greenland, kemudian dengan Iran. Dampaknya bahkan kalau dengan Iran dirasakan hampir ke seluruh dunia termasuk di Indonesia. Karena Iran kan menutup Selat Hormuz. Apakah menurut kalian intervensi yang dilakukan Amerika Serikat terhadap urusan negara lain adalah sesuatu yang diperlukan atau justru merugikan? Kenapa saya tulis bahasanya terhadap urusan negara lain? Karena kalau teman-teman ingat di kasus Venezuela,
setelah Maduro ditangkap, waktu itu statementnya Trump adalah Amerika akan menjalankan atau menjadi pemerintah sementara untuk menjalankan pemerintahan yang ada di Venezuela. Itu menurut saya siapa yang memberi kewenangan? Yang menarik adalah pertanyaannya, yang menarik kemudian tidak ada respons masyarakat internasional seakan seperti membiarkan, hanya protes-protes saja. Karena ya mereka juga preparing, kayak yang di Eropa mereka preparing ketika AS ingin aneksasi Greenland. Bagaimana menurut kalian terhadap intervensi yang dilakukan AS? Yes. Saya ingin menyampaikan pandangan saya. Intervensi AS terhadap Venezuela itu terutama pada pemerintahan itu menurut saya merupakan salah satu momentum yang digunakan oleh Presiden Amerika Serikat Presiden Donald Trump, yaitu juga bahwa sudah kita ketahui juga secara internasional bahwa Nicolas Maduro itu bukanlah seorang pemimpin yang dalam ini adalah pemimpin yang baik untuk negaranya. Dia melakukan banyak sekali juga kekerasan terhadap masyarakat sipilnya, dan dia juga diketahui berafiliasi dengan salah satu kubu narkoba di sana, dan itu juga menyengsarakan masyarakatnya. Jadi dengan mengetahui bahwa Presiden Nicolas Maduro itu juga bukan presiden yang kayak baik, itu juga bisa membahayakan Amerika Serikat juga, terutama dalam kasus-kasus narkoba yang drug trafficking kayak perdagangan narkoba. Lalu juga mengetahui bahwa dengan ada sumber daya alam minyak dan gas di Venezuela juga, jadi seperti tadi Jeffrey sudah katakan di awal pertemuan bahwa Amerika Serikat itu berperan sebagai area polisi internasional untuk menyelamatkan sekaligus kayak momentumnya hanya dengan bahasa diplomatik itu. Ya, jadi memang AS kan berlindung pada argumentasi atau justifikasi narkoterorisme ya, ketika dia menangkap si Nicolas Maduro gitu kan. Dan operasinya itu sebenarnya sudah ada sejak tahun 2025, tapi baru di Januari 2026 ada operasi namanya Absolute Resolve. Itu yang kemudian dijalankan di Januari 2026, hasilnya adalah Maduro tertangkap gitu. Nah, meskipun kemudian justifikasinya adalah narkoterorisme, tapi kan kemudian Trump entah blunder atau memang sengaja dia sampaikan dengan sadar ya, dia mengatakan ada kepentingan ekonomi di sana. Silakan perusahaan-perusahaan AS kalau mau melakukan eksploitasi sumber daya alam di Venezuela. Memang kita menyadari bahwa Venezuela adalah negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia. Jadi saya bisa menangkap yang disampaikan Yoga bahwa memang ada kepentingan strategis dari intervensi yang dilakukan Amerika Serikat, termasuk ke Greenland. Greenland itu kaya akan sumber daya alam, makanya kemudian Amerika Serikat tertarik untuk melakukan aneksasi terhadap Greenland. Tapi kan secara yuridis Greenland itu saat ini milik dari Denmark kalau saya tidak salah. Nah, apa yang dilakukan Trump sebenarnya bukan sesuatu hal yang baru. Jadi pada abad ke-19 gitu ya, John L. Sullivan itu bikin sebuah buku, tepatnya tahun 1845. Buku ini memperkenalkan satu ideologi ekspansionis, namanya adalah Manifest Destiny. Ini yang kemudian digunakan oleh Donald Trump hari ini untuk menjustifikasi apa yang dia lakukan. Jadi sederhananya gini, Manifest Destiny itu bilang bahwa AS itu adalah bangsa terpilih. Karena dia bangsa terpilih, maka dia punya takdir ilahi untuk melakukan ekspansi ke wilayah-wilayah di luar Amerika Serikat. Ini sudah dilakukan ketika kemudian AS melakukan ekspansi teritorial dengan melakukan pembelian daerah Louisiana, aneksasi Texas, perang Meksiko-Amerika, serta pengusiran masyarakat asli Amerika Serikat. Jadi hari ini justifikasi ini digunakan lagi oleh kubunya Donald Trump. Manifest Destiny ini digunakan lagi oleh kubunya Donald Trump untuk memberikan justifikasi atas apa yang dilakukan Trump ketika dia melakukan intervensi di Venezuela, ingin menganeksasi Greenland. Bahkan yang belum muncul di tahun ini ya, tapi periode 1 Trump, dia sebenarnya itu ingin menjadikan Kanada sebagai negara bagian ke-51-nya AS. Tapi waktu itu Kanada masih dipimpin oleh Justin Trudeau, sehingga Trump kemudian bilang bahwa mungkin kita akan seriusin aneksasi Kanada kalau nanti PM-nya sudah bukan Trudeau. Nah, saya nggak tahu nih di 2026 kayaknya Trump punya
kepentingan strategis yang lain, prioritinya tidak ke Kanada, makanya isu itu tenggelam. Greenland pun sebenarnya dari periode satunya Trump tuh sudah dia bahas. Makanya saya nggak kaget ketika setelah Venezuela Trump melirik Greenland. Saya pikir lanjutannya nanti akan ke Kanada seperti di periode satunya, tapi ternyata malah ke Iran. Nah, Manifest Destiny ini yang kemudian menjadi justifikasi moral bagi atas intervensinya AS. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa bisa saya cukupkan untuk sesi ini. Kita break dulu sejenak, nanti kita masuk lagi. Saya akan bagikan kontrak kuliah selama 1 semester ini, apa yang akan kita pelajari sepanjang 1 semester ini, dan tugas serta UAS dari saya. Oke, jelas ya teman-teman? Oke, saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.